بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam kajian kita rutin setiap Jumat malam Sabtu. Ya alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita umur dan kesempatan untuk kita bisa beribadah dan beramal salih. Terlebih malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, tempat yang dicintai Allah, dalam kondisi yang terbaik, yaitu sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya sebelumnya tadi saya sedikit nangis karena saya teringat dengan sulitnya dakwah Rasulullah SAW. Beliau rela berjuang untuk kita semua. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun beliau punya hak untuk memerintah, tapi dalam peperangan beliau selalu terjun bersama para sahabat. Beliau rela lelah, bahkan tak sedikit darah yang keluar dari tubuh beliau. Bahkan dalam perang Uhud, gigi beliau pun tanggal demi kita semua. Beliau rela menempuh perjalanan yang panjang. Setiap peperangan beliau selalu ikut. Tidak peduli jarak jauh maupun dekat. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Ini semata-mata demi kita semua. Maka yang harus kita syukuri, alhamdulillah, agama Islam dan syariat Islam telah sampai kepada kita semua. Maka sebagai wujud bersyukurnya kita kepada Allah, berterima kasihnya ke kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan kita menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Perjuangan kita gak seperti perjuangan Nabi dan para sahabat, gak seberat mereka. Maka sekarang kita tinggal melaksanakan syariat Islam. Alhamdulillah, sholat kita tidak diganggu, ngaji kita tidak diganggu, puasa kita tidak diganggu, amal soleh kita tidak diganggu. Berbeda dengan para sahabat saat itu. Ketika mereka sholat, mereka diganggu, mereka dilempari batu. Ketika mereka melakukan hal-hal kebaikan, mereka dicaci maki. Maka di antara ucapan yang selalu diucapkan Rasulullah SAW, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus shalihat. Harapan besarnya kita dapat menyempurnakan amal saleh. Maka ketika diri kita mulai malas dalam beribadah, malas beramal saleh, ingatlah perjuangan Nabi dan para sahabat.
Ingatlah begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka nggak pantas kita malas ibadah, nggak pantas kita malas sholat, nggak pantas kita malas ngaji, nggak pantas kita malas thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu. Karena Allah kasih kita nikmat yang begitu banyak sekali. Maka satu-satunya jalan untuk membalas nikmat Allah adalah dengan kita taat kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di sisa usia kita ini kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita bisa lebih taat kepada Allah. Kita banyak memikirkan urusan akhirat kita. Boleh kita memikirkan dunia, tapi jangan sampai kecintaan kita dengan dunia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita Umdatul Ahkam. Yang alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir ya, kita telah mengkaji hadis yang keberapa kemarin? Dari bab sifat sholat. Hadis yang keempat. Ya. Malam hari ini kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kelima dalam bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang kapan kita bertakbir, waktu-waktunya kapan saja. Yaitu takbir itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Yang pertama hina yakum, ketika apa? Yakum, qiyam, ketika berdiri mau sholat. Nah, itu yang lebih masyhurnya dengan takbiratul ihram. Ya. Maka ini termasuk rukun sholat. Maka tidak sah sholat kalau tidak diawali dengan takbir. Misal panjenengan langsung Fatihah nggak takbir. Karena ijma para ulama ya. Miftahus sholat at-takbir. Ya, miftahus shalah at-tahur ya. Kuncinya salat adalah suci. Wa tahlil wa tahrimuha at-takbir. Dan mulai diharamkannya gerakan di luar salat adalah ketika kita bertakbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan dihalalkan seluruh gerakan di luar salat ketika kita sudah salam. Maka kita awali salat kita dengan takbir Allahu Akbar. Kemarin kita sudah ngaji ya, sifat takbirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua cara ya. Yang pertama yaitu hadza mankibaihi, sejajar dengan kedua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yuhadzi baina udhunaihi, ya apa? Sejajar dengan dua daun telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua-duanya bisa kita amalkan. Mana yang mudah? Kalau yang muda mungkin sampai telinga lebih mudah. Kalau yang sepuh mungkin sampai apa? Pundak lebih mudah. Karena untuk mengangkat ini juga butuh apa? Butuh tenaga gitu. Seperti itu. Yang penting jangan sampai kita pelit dalam takbir. Kemarin sudah saya contohkan ya. Gimana orang pelit takbir itu? Hah? Ya? Nggak sempurna. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ya.
takbirnya pelit sekali. Jadi kayak nggak niat takbir. Nah, gini aja. Maka takbirlah takbir yang sempurna. Maka nanti kita akan masuk juga hadis kesempurnaan di dalam sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama hina yakum, ketika kita bangun, ya, mau sholat, berdiri mau sholat. Summa yukabbir, kemudian takbir. Kemudian yang kedua hina yarka, ketika kita mau ruku'. Ketika mau ruku' juga bertakbir. Ya. Selesai baca surat, ya, Allahu Akbar, kemudian kita ruku'. Sifat ruku' Nabi kemarin bagaimana? Kepalanya tidak terlalu nunduk, tidak terlalu menengadah, tapi apa? Baina dzalik, antara keduanya, dan itu sejajar. Yang kedua, summa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Kemudian berucap apa? Sami'allahu liman hamidah. Ya. Di antara doa ketika diucapkan sami'allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamdu. Itu yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Hina yarfa' sulbahu minar raq'ah, ketika mengangkat pinggangnya dari ruku'. Artinya bangun dari ruku', i'tidal. Itu juga apa? Bertakbir. Ini yang ketiga. Summa yaqul wa huwa qa'im Rabbana walakal hamdu, itu tadi. Ya, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat, summa yukabbir hina yahwi. Jadi setelah i'tidal, takbir tadi, kemudian takbir lagi hina yahwi, ketika mau sujud. Ya, ketika turun. Ya, setelah i'tidal, ya, kemudian sujud, nah itu juga bertakbir. Kemudian yang kelima, summa yukabbir hina yarfa' ra'sahu. Kemudian juga bertakbir ketika mengangkat kepala setelah dari sujud. Ya. Setelah dari sujud, bangun dari sujud, duduk, ya. Kita juga bertakbir. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, summa yukabbir hina yasjud. Kemudian takbir lagi ketika mau sujud. Ya. Takbir lagi mau sujud. Kemudian yang ketujuh, yukabbir hina yarfa' ra'sahu. Bangkit lagi, bangun dari sujud, takbir lagi. Yang ketujuh. Summa yaf'alu dzalika fis shalah kulliha. Nah, inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di setiap rakaatnya. Nah, ini adalah hitungan takbir di dalam satu rakaat. Berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 7 takbir. Hatta yaqdiha, sampai sholatnya selesai. Wa yukabbir hina yaqum min isnataini ba'da julus. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bertakbir, ya. Hina yaqum minas sintaini, ya, ketika selesai dari 2 rakaat. Jadi setelah 2 rakaat, ya, tahiyat awal, mau berdiri lagi, Nabi juga bertakbir. Nah, ba'da julus, itu ketika setelah duduk. Nah, ini adalah takbir yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap rakaat ada 7 takbir, ya. Misal kalau kita berarti sholat maghrib, ya 7 kali 3, 21, ya, 21 takbir minimal seperti itu. Banyak sekali berarti kita bertakbir. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kita memperbanyak takbir ketika sholat? Karena di dalam hidup kita masih banyak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih banyak mementingkan urusan-urusan yang sifatnya na'udzubillah bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam persoalan sholat kita saja kita masih kalah dengan urusan dunia. Padahal itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah,
Dengan Allah saja kita masih memikirkan urusan dunia. Na'udzubillah. Maka setan kalau gagal, ya, mereka tidak berhasil, ya, menahan kita, ya, atau menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan amal saleh, maka setan akan berusaha untuk merusak ibadah dan amal saleh kita. Dengan keikhlasan, kalau sholat ya dirusak supaya sholatnya tidak khusyuk. Ketika bersedekah, sedekahnya banyak tapi dirusak oleh setan supaya sedekahnya tidak ikhlas. Ketika puasa, dirusak puasanya supaya dia melakukan hal-hal yang dapat merusak puasa. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Maka setiap sholat kita minta hidayah supaya Allah berikan kita jalan petunjuk yang benar. Dan kita mohon kepada Allah, ya, agar kita senantiasa dijaga Allah dalam ibadah kita, amal saleh kita, dengan doa yang masyhur. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau lalaikan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Iya, kita salat tapi hati kita lalai. Jasadnya di masjid tapi pikirannya kemana? Kemana-mana. Nah, ini setan paling pintar. Maka dia akan mencari celah bagaimana bisa mengalahkan kita, termasuk dalam urusan rumah tangga. Setan akan mencari celah bagaimana membuat suami istri tidak akur, suami istri selalu bertengkar, suami istri selalu tidak bersyukur. Dan termasuk prestasi terbesar setan adalah ketika ia mampu membuat suami istri ini bercerai. Maka jangan sampai kita nyenengin setan. Jangan sampai membuat setan apa? Senang. Maka kita pentingnya apa? Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idh hadaina, setelah kau berikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami ya Allah di sisimu rahmat kasih sayangmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya kau yang maha memberi, al-wahhab. Maka penting bagi kita untuk selalu menjaga khusyuk sholat kita, ya, karena ini termasuk di antara salah satu amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga Firdaus, ya, dalam surga Firdaus, dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di antara yang disebutkan adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat. Maka kalau kita termasuk yang khusyuk dalam sholat kita, maka insya Allah kita pantas untuk masuk surga Firdaus. Tapi kalau kita sholatnya masih kasak kusuk, apa kasak kusuk itu? Memikirkan macam-macam, tidak fokus, tidak khusyuk, tidak tumanina, maka berat dan sulit untuk menggapai surga Firdaus. Karena di ayat 11 Allah berfirman, alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Maka orang yang bisa menjaga sholatnya khusyuk, yarisuna al-firdaus, mereka lah orang yang akan mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya, kekal. Namanya kekal, nggak bakal keluar, ya. Kalau di dunia masuk rumah, masuk hotel mesti keluar, ya kan? Masuk masjid mesti keluar. Nggak ada yang hidupnya seumur hidup di masjid terus, pasti keluar. Hajat, kepengen buang hajat mesti keluar dari masjid. Tapi beda dengan penghuni surga Firdaus, yaitu dan Firdaus hum fiha, kekal di dalamnya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang kelima dalam bab sifatus salat. Kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah
Mutarrib bin Abdillah As-Syekhir Al-Amili Al-Basri. Kata Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan Mutarrif ini adalah thiqah. Ya, beliau termasuk orang yang thiqah. Thiqah itu apa? Terpercaya. Ya, betul. Saya punya hadiah apa ini? Mau jajan? Thiqah artinya terpercaya. Maka kalau hadis diriwayatkan dari orang yang cacat, ya, cacat ini bukan fisiknya, tapi dia tidak dipercaya, maka hadisnya tertolak, tidak diterima. Hadis diriwayatkan dari orang yang lemah hafalannya, maka hadisnya cacat, ya. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Jadi sebab hadis itu dhaif, ya, itu bukan karena apa? Bukan karena hadisnya dari Nabi nggak benar, enggak. Tapi yang nggak benar ada perawinya. Jadi segi matanya itu benar, yaitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi dari segi riwayatnya, ya, perawinya ada masalah. Nah, ini yang menyebabkan apa? Derajat hadis itu tidak mencapai hadis sahih atau hadis mutawatir. Nah ini. Maka Mutarrif bin Abdillah As-Syekhir, beliau adalah thiqah, ya, seorang yang thiqah, terpercaya. Lahu fadlun, beliau punya banyak keutamaan. Wa wara'un, orang yang wara', ya. Wa aqlun, orang yang cerdas. Wa adabun, orang yang beradab. Karena ini sifat-sifat yang harus dimiliki ahlul hadis. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik. Karena ahlul hadis ini adalah guru, pendidik umat. Maka pendidik umat harus punya sifat-sifat ini. Sama kayak sekarang, guru harus dapat dipercaya. Sekali guru itu ketahuan muridnya pernah dusta, pernah bohong, nggak bisa dipercaya, maka cacat di hadapan muridnya. Sekali guru punya kesalahan dan kesalahan diketahui muridnya, maka selamanya murid itu akan melihat kesalahan gurunya. Ya kan, seperti itu. Wa aqlun, harus cerdas, harus pintar. Wa adabun, harus punya adab. Nah, ini penting. Kemarin di kajian di Al-Islah saya tekankan, ya, kalau ingin punya generasi yang baik, maka gurunya harus baik. Kalau ingin punya generasi yang baik, gurunya harus ikhlas dalam mengajar. Gurunya harus mengajar dengan cinta, dengan kasih sayang. Nah, ini kadang-kala yang sudah mulai kering di hati setiap guru. Banyak guru-guru yang sudah mulai belok niatnya, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sudah niatnya apa? Kesejahteraan keluarga, ya kan? Sudah niatnya macam-macam. Aku nanti kalau nggak ngajar dikurangi gaji saya, nanti nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak dapat tunjangan. Na'udzubillah. Maka setiap guru luruskan niat dan ikhlaskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thiqah, harus terpercaya, harus pintar, harus cerdas, harus punya adab yang baik. Wa qala fit taqrib, ya, dalam kitab taqrib disebutkan di antara sifatnya Mutarrib, thiqatun, terpercaya, abidun, ahli ibadah. Masya Allah, betapa bangganya kita kalau punya guru apa? Rajin ibadah, ya kan? Rajin sholat. Itu sekolah-sekolah kalau setiap adzan gurunya ngasih contoh, berhenti ngajar, sholat muridnya, diajak sholat, itu keren itu. Itu baru bagus ya, Masya Allah, ya kan? Coba itu diterapkan di setiap sekolah. Dan saya yakin setiap sekolah punya masjid, punya musola. Gak zamannya sekolah gak ada masjid, musolanya gak ada. Mungkin gak ada, ya, kecuali sekolah Kristen, ya. Rata-rata semua sekolah ada masjidnya, ada musolanya. Ini kalau guru bisa ngasih contoh yang baik, setiap adzan berhenti ngajarnya, ayo nak kita sholat, itu Masya Allah. Selesai sholat doakan muridnya. Selesai sholat berdoa untuk negeri, untuk bangsa.
untuk kaum muslimin, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Masya Allah, berkah Indonesia. Amin. Rajin ibadah, fadil, ya, punya banyak keutamaan. Maka Mutarrif beliau perawi yang thiqah, yang terpercaya, yang banyak ibadahnya, yang adabnya baik. Mata sa'ata khamsin wa tis'ain. Ya, beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah. An Mutarrif bin Abdullah, dari Mutarrif bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Sholaitu, sungguhnya aku sholat, anak wa Imran ibnu Husain." Jadi aku sholat bersama Imran bin Husain. Ya, Imran bin Husain ini juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau Imran bin Husain bin Ubaid al-Khuzai. Aslama am Khaybar, beliau masuk Islam ketika perang Khaybar. Wa kana sahibu rayah Khuzamah, beliau yang memegang panji perang di Khuza'ah. Ya, yang megang apa? Panji itu apa? Bendera. Nah, ini bendera ini harus dipegang oleh orang yang memang thiqah, terpercaya. Karena ini patokan menang dan kalah. Sekali yang megang bendera ini ngantok atau loyo, benderanya lerek, apa lerek gitu? Miring atau jatuh, itu sudah selesai perang. Nah, ini patokan perang di zaman itu adalah bendera. Maka orang yang megang bendera pasti orang yang terpilih, nggak mungkin sembarang orang. Kalau sekarang mungkin sembarang, gitu kan? Sekarang apa-apa sembarang orang, nggak penting itu. Orang yang mau jujur, mau orang amanah, mau kuat, mau apa, yang penting ada yang megang, gitu kan? Maka Amr bin Husain, ya, beliau ini termasuk sahabat yang sangat terpercaya, bahkan diberikan amanah untuk megang panji perang. Dan ini harus kuat orangnya. Kalau nggak kuat nanti benderanya dompleng, benderanya jatuh. Maka harus dipegang orang yang kuat. Dan amanah itu pun hanya diberikan kepada orang yang kuat. Nah, cuma sayangnya sekarang banyak amanah yang diberikan kepada orang yang lemah, sehingga ya hancur, rusak tatanan kehidupan. Karena yang pegang amanah bukan orang yang kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat hatinya, kuat taatnya pada Allah, takwanya. Nah, seperti ini. Maka itu sebab kekalahan kalau segala sesuatu dipegang orang yang tidak amanah. Ini Amr bin Husain. Wa huwa min fuqaha'is sahabah. Beliau juga termasuk sahabat yang faqih, yang terkenal dengan pintar agama. Jadi jangan dikira semua sahabat itu pintar, enggak, sama kayak kita. Ya kan? Ada yang pintar, ada yang setengah, ya. Ya, ada yang mata sapi, ya kan ya. Ada yang belum matang, ya, ada yang ngeblas. Jadi macam-macam. Tidak semua sahabat itu pintar dalam agama. Artinya pintar dalam masalah faham urusan agama. Maka ada sahabat yang pintar berperang, ada sahabat yang hafal Quran, ada sahabat yang hafal hadis, ada sahabat yang hafal tafsir, ya, macam-macam. Mereka punya apa? Kemampuan yang berbeda-beda. Maka Amr Imran bin Husain ini fuqaha sahabat, termasuk sahabat yang faqih, yang pintar dalam urusan ilmu agama. Wa fuqalaihim, termasuk yang unggulan, sahabat-sahabat unggulan. Maka kalau hadis diriwayatkan Imran bin Husain, udah nggak diragukan lagi hadisnya itu. Sama kayak kita dengarkan ini hadis diriwayatkan dari Imran bin Husain, udah nggak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Kita harus terima ini hadis. Ba'asahu Umar bin Khattab ila Basrah liyu'allima ahlaha. Dan beliau diutus atau dikirim oleh Umar bin Khattab ke negeri Basrah. Masya Allah, yang utus bukan sembarang orang, tapi siapa?
Umar bin Khattab, dan gak mungkin Umar bin Khattab asal ngutus orang, ya kan? Ketika ngasih amanah itu kan gak mungkin asal orang ditunjuk, pasti dipilih yang terbaik, pilih yang paling pintar, yang paling ahli. Kalau tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam, maka dipilih yang paling paham dengan Islam. Dan Imran bin Husain, beliau adalah yang dipilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke negeri Basrah, liyu'allima ahlaha, untuk mengajarkan kepada penduduk negeri Basrah. Wa mata fiha sanata isnataini wa khamsin, dan beliau meninggal di Basrah. Siapa? Imran bin Husain meninggal di Basrah pada tahun isnataini wa khamsin, yaitu tahun 52 Hijriah, masih awal-awal. Masya Allah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu lagi, ya. Jadi Mutarrib bin Abdullah, beliau mengatakan, "Sholaitu, aku sholat bersama Imru Husain khalfa Ali," di belakang siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini apa lagi? Udah tambah kuat hadisnya. Ya kan? Pertama tadi dari Mutarrif, kemudian dari Imran bin Husain, kemudian yang ketiga tambah lagi. Di sini ada peran sahabat. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada nabi ya setelahku, maka Ali yang menjadi nabi. Ya, kalau ada nabi setelahku, maka Ali yang menjadi nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kecerdasannya. Karena ahlinya dalam urusan agama. Karena Ali bin Abi Thalib gimana nggak paham dengan agama. Beliau sejak kecil bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang masyhur ketika Nabi dengan Abu Bakar hijrah berangkat dari Makkah ke kota Madinah, maka Ali menggantikan tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah keponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Yang Abu Thalib ini diharapkan masuk Islam saat itu, tapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Sampai Nabi mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah wahai pamanku. Kalimah ini sebuah kalimat, uhajju bika ilallah, yang akan aku jadikan hujah kelak di hadapan Allah. Wahai pamanku, kalau kau mengucapkan la ilaha illallah, aku akan menolongmu, aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah uhajju bika ilallah, katakan la ilaha illallah wahai pamanku, di mana kalimat ini aku akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hidayah adalah bukan di tangan Rasulullah, hidayah di tangan Allah. Allah yang punya hidayah. Maka sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, "Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kau nggak bisa kasih hidayah, kau nggak bisa kasih hidayah, nggak bisa kasih petunjuk, kau nggak bisa mendidik orang ini, kau nggak bisa mengarahkan orang ini. Lan tahdi man ahbabta, sekalipun itu orang kau cintai. Sama kayak kita nggak bisa mendidik istri kita, nggak bisa mendidik anak-anak kita kalau Allah nggak kasih hidayah. Ini menunjukkan apa? Kemampuan manusia terbatas, dan dalam segala hal dia harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan pendidikan anak, urusan pendidikan istri, ya, untuk urusan pendidikan keluarga, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau nggak bisa kasih hidayah wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah yang kasih hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ya, jadi hidayah ini hanya diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita semua.
di antara jutaan manusia yang saat ini sedang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusan kerjaannya, sibuk dengan urusan bisnis. Na'udzubillah, bahkan sibuk dengan maksiatnya. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih sibukkan kita dengan taat kepadanya. Coba bayangkan, ini hidayah Allah. Jadi kalau kita mau lihat betapa sayangnya Allah kepada kita, lihat teman-teman kita yang dulu main bersama kita 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, yang dulu main sama kita, sekarang mereka berada di mana? Sekarang, saat ini. Maka mereka sudah berada di jalan yang benar, ya, mereka saat ini sudah ngaji, ya, sudah insya Allah sudah bagus hidupnya, atau mereka masih bergelimang dengan dosa. Maka ini yang harus kita syukuri, yaitu nikmat hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mahal, gak bisa diganti dengan apapun, gak bisa diganti dengan apapun. Dan hidayah Islam itu menghapus segala dosa. Maka ketika orang kafir masuk Islam, sebanyak apapun dosa yang dia miliki, maka semua dosanya habis. Kata Nabi SAW, al-Islam yajubbu ma qablah. Dengan masuknya Islam dapat menghapus, membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Ini Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Begitu murahnya ampunan Allah, kasih sayang Allah. Orang maksiat 50 tahun, di umur 51 tahun dia tobat kepada Allah. Kira-kira diterima nggak tobatnya? Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima Allah, Masya Allah. Ini menunjukkan rahmat Allah, ya, ampunan Allah itu luas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, seburuk apapun masa lalu kita punya banyak salah di masa lalu, ya. Seburuk apapun diri kita saat itu, maka kalau kita punya niat yang ikhlas, kita mau hijrah, kita mau berubah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita masuk pada hadis, ya. Mutarrib bin Abdullah dan Imran bin Husain, dua orang ini sholat di belakang siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana isa sajada kabbar. Maka apabila Ali mau sujud, ya, beliau takbir. Beliau mengucapkan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau juga takbir. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbar. Apabila beliau bangun, ya, dari kedua rakaat, ya, dua rakaat kabbar, beliau takbir. Falamma qadha shalah, maka apabila silakan. Maka ketika sholatnya selesai, akhadha biyadi Imran bin Husain. Maka tanganku dipegang oleh Imran bin Husain. Waqal, maka Imran bin Husain mengatakan, laqad dzakkarani hadza salata Muhammad. Salat yang dilakukan Ali tadi ini mengingatkanku dengan salat yang dulu aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hadis qauli sama hadis fi'li, hadis yang ucapan sama hadis perbuatan, itu derajatnya lebih kuat dengan hadis yang dilakukan, dengan yang dilakukan perbuatan. Karena apa? Karena derajatnya lebih kuat. Dan ini hadis fi'li, praktek secara langsung, bukan apa? Bukan hanya sekedar ucapan, tapi apa? Praktek secara langsung. Ini menunjukkan kekuatan hadis ini. Maka Imran bin Husain mengatakan, laqad dzakarani hadza salata Muhammad.
Jadi sungguh sholatnya Ali tadi, ketika kita sholat ya makmum di belakang Ali, maka itu mengingatkanku dengan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qala shalla bina sholata Muhammad, atau dengan ucapan yang lain ya, Ali telah mengimami kita semua dengan sholat yang sama dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka kalau kita pengen sholat kita benar diterima Allah, ya sholatnya juga harus sesuai dengan yang ngasih contoh. Siapa yang ngasih contoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara karakteristik atau amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan. Dikatakan amal itu soleh karena sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat Allah, tidak melanggar syariat Allah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Maka dua syarat kalau pengen ketemu Allah, ya kan? Siapa yang pengen ketemu Allah, maka syaratnya dua. Yang pertama, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh adalah yang diterima Allah, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati ahada, dan tidak melakukan kesyirikan. Maka manakala amal kita, ibadah kita benar, sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan hidup kita jauh dari kesyirikan, insya Allah kelak di surga kita dapat melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya masih lama, baru 44 menit loh. Ya, karena tadi ngajinya telat. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7, maaf. Hadis yang ke-7 adalah hadis yang diriwayatkan dari Barra' bin Azib. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Barra' bin Azib. Nama asli beliau Barra' bin Azib bin Harith al-Ansari. Ansari berarti beliau Ansar. Ansar mana? Ansar, Ansar. Apa Ansar? Jawab. Ansar. Apa lagi? Fatahiyat. Apa Ansar? Penduduk asli Madinah. Nih ada jajan nih, ambil. Oh bisa ambil sendiri. Ini nih. Padahal ini berkah kalau dari Ustaz ini. Ya. Jadi Al-Ansari adalah penduduk Madinah, ya. Jadi ada Ansar, ada Muhajirin. Kalau Muhajirin adalah yang hijrah, berarti dari Madinah. Kalau Ansar berarti penduduk asli Madinah. Ansar yang membela, yang membantu, yang menolong para sahabat, yang melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Ansar. Maka Ansar itu harusnya membela. Ya, harusnya melindungi orang yang lemah, harusnya membantu kaum muslimin, karena ini sifat Ansar. Beda dengan Muhajirin, sukanya hijrah, ya kan, sukanya pindah-pindah tempat gitu ya. Gitu. Maka Al-Ansari, beliau adalah Ansari dari Madinah, Al-Ausi. Al-Ausi. Maka Ansari itu ada dua suku. Jadi di kota Madinah saat itu ada dua suku. Yang pertama Aus, yang kedua adalah Khazraj. Maka beliau ya dari Ausi, dari Al-Aus, ya dari Aus. Syahida ghazwata Uhudin wa ma ba'daha. Beliau sahabat yang ikut perang Uhud. Perang Uhud ini perang awal-awal di Islam, 2 Hijriah. Syahida ghazwata Uhud, dari perang Uhud, wa ma ba'daha, dan perang-perang setelahnya beliau selalu ikut. Nah ini semangatnya sahabat kayak gini, gak pernah absen kalau diajak perang. Ya, diajak perang gak pernah absen. Beda dengan kita, diajak ngaji kadang absen, kadang enggak.
Ini ngaji juga termasuk jihad, jamaah. Jihad untuk kita melawan kebodohan, melawan kejahilan yang ada di diri kita. Jihad melawan hawa nafsu. Apalagi udan-udan, enaknya apa? Makan mie ayam. Enaknya makan mie godok ya, mie Jawa ya. Atau enaknya makan yang hangat-hangat, bakso dan lain sebagainya. Di rumah ya. Senang sama anak-anak, sama istri, main-main. Tapi ini adalah bagian dari jihad. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, sudah ada sepeda motor ya, dimana jauhnya perjalanan bisa kita tempuh dengan sepeda motor, dan itu lebih cepat. Kalau ada mobil, masya Allah ya, hujan nggak kayak saya tadi ya. Hujan kehujanan, masya Allah, alhamdulillah, belum terlalu jauh, baru sampai Alugoro gitu, tapi ya sudah basah. Ya, sudah basah, alhamdulillah ini sudah kering ini, masya Allah, basah kuyup gitu. Nah, ini jangan sampai menjadi penghalang kita untuk ngaji, ya. Karena kalau kita sudah cinta dengan ilmu, ya, cinta dengan ilmu, maka bagaimanapun ujiannya, kita akan hadapi itu ujian. Jadi ujian kita nggak sama dengan ujian para sahabat, dengan ujian ahlul hadis saat itu. Mereka mau dapat satu hadis itu harus jalan kaki beratus-ratus kilo, bahkan beribu-ribu kilo, hanya untuk dapat satu hadis. Panjenengan udah dapat berapa hadis ini? 7 malam ini. 3 ya kan, mau 3. Dekat jaraknya gitu. Sini runting hanya 5 menit ya, dekat. Dulu sahabat ya, para perawi hadis mau dapat satu hadis itu harus jalan kaki berhari-hari, bahkan sebulan 2 bulan baru mereka dapat satu hadis. Dan itu mereka langsung amalkan itu hadis. Ini mungkin bedanya kita dengan mereka. Kita ilmunya banyak, tahu banyak, tapi amalnya yang kurang. Maka buah ilmu adalah dengan amal. Ilmu tidak hanya sekedar apa yang tertulis, apa yang ada di HP kita, apa yang ada di rekaman ya, yang direkam sekarang ini, halo. Tapi ilmu itu adalah apa yang diamalkan. Dan dimaksud dengan amal itu adalah yang membuahkan ketaatan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang mewariskan ketaatan kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan ulama. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Maka kalau kita ingin melihat ilmu kita berkah atau enggak, gampang. Sampai saat ini kita sudah mengamalkan berapa ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita sudah ngaji 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira mana yang belum kita amalkan? Yang disampaikan Ustaz, ada nggak yang belum kita amalkan? Kalau sudah kita amalkan, ada nggak yang sudah kita istiqomahkan? Iya, sudah diamalkan, kadang kala gitu kan. Ada nggak yang sudah kita istiqomah mengamalkan, nggak pernah putus? Nah itu buah dari ilmu, yaitu dengan amal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Peribahasa Arab mengatakan ilmu tanpa amal kasyajari bila thamar. Sebagaimana pohon nggak ada buahnya, udah pohon nggak ada buahnya ya apa manfaatnya? Ya kan, nggak bisa dipetik buahnya, nggak bisa dinikmati ya. Paling ya ujung-ujungnya bisa dipakai parkir aja itu, ya kan, berteduh di bawah pohon ya. Itu saja sejelek-jeleknya masih bisa bermanfaat gitu. Ya, apalagi orang yang nggak mau ngaji, nggak punya ilmu. Nah ini penting. Ya, ayo kita sudah lama ngaji, maka sekarang PR besarnya adalah kita mengamalkan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini Barra bin Azib syahida ghazwat Uhud. Dia hadir perang Uhud dan seluruh perang ikut. Walam yahdur ghazwat Badrin li sighari. Beliau enggak ikut perang Badar karena saat itu masih kecil. Karena perang Badar sebelum perang Uhud. Ya.
Perang Badar sebelum perang Uhud. Dan salah satu penyebab dari perang Uhud adalah orang kafir pengen balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Dan saat itu ya, Bara' bin Azib masih kecil ketika perang Badar, maka nggak boleh ikut. Nah, kecil saat itu patokannya gimana? Saya sampai sekarang belum ketemu. Ya, karena banyak sahabat-sahabat yang usianya muda ikut perang. Ya, usianya masih muda-muda, masih belasan ikut perang. Muhammad Al-Fatih berapa tahun? Berapa tahun? Yang baca kisahnya 25 ya, kalau nggak salah. 25 tahun itu panglima. Masya Allah. Sekarang anak 25 tahun bisa apa? Ya. Bisa main game ya. Na'udzubillah. Dulu usia-usia remaja itu sudah apa? Sudah ikut perang. Sudah ikut perang. Sudah jihad. Sekarang remaja-remaja jihadnya apa? Hah? Main game, ya, main HP. Na'udzubillah. Gimana mau punya generasi yang baik kalau generasinya apa? Kerjaannya main game. Seperti itu. Maka beliau saat itu nggak ikut perang Badar karena masih muda, lisigarihi, masih kecil. Nazala bi Kufah, beliau berdakwah di Kufah, wa mata fiha, meninggal di Kufah juga sanata isnataini wa sab'in, meninggal pada tahun 72 Hijriah. Jadi kita sedikit ya mengenal kisah-kisah perawi hadis supaya kita bisa lebih menghayati dalam mengamalkan hadis. Oh, hadis ini yang meriwayatkan Ibrahim bin Husain. Hadis ini ceritanya seperti ini. Kalau sahabat saja gigih dalam beribadah, mengikuti Nabi, kenapa kita malas? Nah, ini yang harus menjadi motivasi kita untuk mengamalkan ilmu tadi. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Romatus sholata ma'a Muhammadin." Sungguh aku memperhatikan, romatoyarmu, memperhatikan, dilihat dengan seksama. Sungguh aku memperhatikan sholatnya Nabi Muhammad, ya. Fawajadtu qiyamahu, maka aku perhatikan sholatnya Nabi ketika beliau berdiri, ya. Fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi, iktidalnya setelah ruku'. Fasajadatuhu, kemudian duduknya beliau. Fajal satahu baina sajadataini, duduk antara dua sujud. Fajadatahu, ya, sujudnya beliau. Fajal satahu ma baina taslim, ya, dan jurusnya beliau. Qariban minas sawa, semua itu durasinya hampir sama, tidak lama, tidak ada yang panjang, ya, tapi semuanya sama, durasinya sama. Ya, kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Coba. Ruku itu berapa mana? Berapa lama ruku? I'tidal berapa detik? Gak pernah ngitung ya? Sama, saya belum pernah ngitung. Yang penting kalau doanya selesai ya lanjut ke rukun yang selanjutnya gitu ya. Nah, ini digambarkan bahwa gerakan Nabi itu semuanya sama, ya, semuanya sama. Dalam riwayat Bukhari, ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Nah, kecuali ketika Nabi berdiri, ya, baik berdiri setelah ruku atau berdiri ketika sholat, ya, karena sholat kan ketika berdirinya kan baca doa istiftah, baca surat Al-Fatihah, baca ayat, maka ini lebih lama tentu daripada ruku dan sujud. Maka makhala al-qiyam, jadi selain berdiri, wal qu'ud, ya, qariban minas sawa. Jadi selain berdiri dan qu'ud, artinya duduk, baik duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, nah ini beda. Karena ini lebih apa? Panjang durasinya. Ada tapi yang lainnya
semuanya hampir sama kecuali berdiri sama duduk. Nah, ini lebih panjang karena bacaan atau doa yang dibaca juga lebih panjang. Ketika tahiyat awal ya tentu membaca tasyahudnya juga lama. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Dan bacaan ini nggak sama dengan bacaan sujud, ya, nggak sama dengan bacaan ruku. Ya, bacaan berdiri dan bacaan tasyahud itu jauh lebih lama. Nah, ini adalah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa sholat itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika ruku, ya, ketika ruku dia diharuskan membaca bacaan ini, ya sudah, itu yang dibaca. Ketika sujud, ya, itu yang dibaca. Jangan sampai, apalagi kalau kita menjadi makmum, kadang-kala ya kita masih banyak menemukan imamnya sudah berdiri, makmumnya masih sujud terus, ya kan? Maka ini kita sudah pernah ngaji dulu bagi bab fikih sholat berjamaah, ya. Di antara kesalahan-kesalahan dalam sholat berjamaah satu apa? Masih ingat? Ini kalau panjenengan ingat berarti benar-benar ngaji. Pertama, kesalahan sholat berjamaah apa? Mendahului gerakan imam, ya kan? Imamnya belum takbir udah takbir, imamnya belum ruku udah ruku. Kemudian yang kedua, menyamai gerakan imam, imamnya takbir sama takbir dia. Padahal yang benar adalah tunggu imam selesai takbir baru kita takbir. Tunggu imam sudah sempurna ruku baru kita ruku. Tunggu imam sudah sempurna sujud baru kita sujud. Kan seperti itu yang benar. Atau yang ketiga, di antara yang salah juga apa? Terlalu jauh jaraknya dengan imam. Imamnya sudah ruku, ini masih baca surat. Imamnya sudah bangkit dari ruku, dia baru ruku. Nah, ini juga tidak boleh. Maka sebagai makmum, ya, wajib baginya untuk taat kepada imam, mengikuti gerakan imam, ya, mengikuti gerakan imam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini dulu, ya. Berapa hadis? 1, 2, 3. 3 hadis, masya Allah, ya. Alhamdulillah. Masih ada waktu, ya. Silakan kalau ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Kita batasi saja. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, gimana kalau takbirnya cepat-cepat? Gimana takbir cepat-cepat? Allahu Akbar, gitu ya. Allahu Akbar. Ya, sholat kan ya kita menghadap Allah. Untuk apa kita sholat cepat-cepat? Padahal itu adalah waktu kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pengen lama dengan istri, pengen lama main-main dengan anak. Kenapa nggak mau lama bersama Allah Subhanahu wa taala? Ini kadang-kala kita seperti itu. Punya hajat sholatnya cepat, ya kan? Oh Ustaz, ya karena habis ini ada kepentingan yang lain Ustaz. Nah ini kita yang lebih penting yang mana? Ustaz dikejar waktu Ustaz, ya, sholatnya ya cukuplah. Yang penting memenuhi syarat aja lah gitu. Dan ini sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya, wahai Bilal, buatlah kami merasa nyaman, tenang dengan sholat. Kalau panjenengan cepat-cepat sholatnya, bagaimana panjenengan bisa mendapatkan ketenangan dalam sholat? Kalau sholatnya cepat-cepat, bagaimana bisa tumanina? Bahkan termasuk yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pencuri itu adalah orang yang cepat-cepat di dalam sholat, belum sempurna, ya, mengamalkan rukun, dia sudah ganti rukun yang lain. Na'udzubillah. Kalau kita sholatnya seperti ini, ayo kita benahi sholat kita. Karena justru dengan sholat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya banyak masalah, minta sama Allah supaya apa? Dimudahkan masalah kita, dimudahkan kesulitan kita. Ya nggak apa-apa.
apa? Wajar. Orang punya masa dekat dengan Allah wajar. Ya, boleh, nggak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoanya ketika butuh, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada nggak pernah berdoa. Kadang kita harus diuji terlebih dahulu supaya kita dekat dengan Allah. Tapi masa ya harus diuji dulu? Ya, masa harus dapat musibah dulu baru mau sholat duha? Masa harus dapat masalah dulu baru kita sholat tahajud? Kan enggak. Masa harus dapat masalah besar kita baru mau rajin sholat? Kan enggak. Kita harus taat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatadhakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang mukmin itu apa? Yadhkurullah. Mereka yang senantiasa zikir kepada, ingat kepada Allah. Dan zikir dengan banyak cara, dengan sholat, dengan lisan. Dan sholat termasuk di antara dari zikir kepada Allah. Qu'udan wa 'ala junubihim. Baik ketika kita duduk maupun ketika kita berbaring, atau ketika kita qiyam berdiri, ketika kita berjalan, naik mobil, naik motor, zikir kepada Allah. Jangan tergesa-gesa dalam sholat. Untuk apa kita tergesa-gesa? Karena sholat itu adalah wasilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau panjenengan nggak sabar sholatnya, ini berarti tanda hidup kita masih jauh dari keberkahan. Kalau panjenengan lebih seneng ya lama-lama nongkrong dengan teman-teman, lama nongkrong di kopi ya, angkringan dan sebagainya, daripada lama di masjid, ini berarti ada yang nggak beres di hati kita ini. Kalau kita lebih senang berada di pasar, di mall, tempat belanja daripada di masjid, ini berarti kita masih jauh dari urusan akhirat. Kita masih cinta dengan dunia. Na'udzubillah. Padahal itu kita singkat. Kita nggak tahu kapan dipanggil Allah. Perjalanan kita sangat panjang. Kita baru masuk fase yang ketiga, fase alam roh, alam kandungan, alam dunia, kehidupan dunia. Dan setelah itu perjalanan kita masih panjang sekali. Maka kalau kita nggak punya bekal yang banyak, kita kehabisan bekal, udah kita nggak kuat. Dan untuk menghadapi perjalanan yang panjang itu kita harus punya bekal yang banyak. Dan sebaik-baik bekal apa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang terbaik ya bekal takwa, bekal taat pada Allah, bekal salat, bekal puasa, bekal sedekah, bekal ngaji. Itu bekal yang terbaik. Maka kalau kita sudah mulai malas ya untuk beramal saleh, maka kita harus memikirkan masa depan kita nanti di akhirat. Kalau kita mau enak ya harus sungguh-sungguh dari sekarang. Ya, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tanpa ada perjuangan, tanpa ada rasa lelah, rasa pengorbanan, nggak bisa. Kalau pengen masuk surga ya harus berakit-rakit dahulu, bersenang kemudian. Karena bersenangnya seorang mukmin di surga. Ad-dunya sijnul mukmin, dunia penjaranya orang yang beriman. Kita memang di penjara Allah, terikat dengan hukum Allah, harus taat pada Allah, harus nurut kepada Allah. Nggak boleh seenak kita di dunia. Karena kenikmatan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau senang-senang ya nanti di surga Allah, itulah kesenangan yang abadi. Wa jannatul kufar, dunia ini surganya orang kafir. Mereka disenang-senangin di dunia, tapi di akhirat nggak dapat kesenangan. Beda dengan mukmin, di surga mereka akan dapat kesenangan. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya insyaallah. Semoga kita semua termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, Ustaz, bolehkah tayamum sekali untuk sholat fardu? Kalau nggak ada air di sholat yang kedua boleh, ya. Kalau tidak ada air, karena syarat tayamum. Tapi saya kira nggak bisa tayamum kita sekarang, karena insya Allah kita masih bisa dapat air, ya. Nggak ada alasan untuk nggak bisa wudhu. Saya sudah sering sampaikan, rukun wudhu itu hanya 4.
Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Cuci muka. Faghsilu wujuhakum yang pertama. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. 2. Wamsahu biru'usikum, hapus usap kepala. Yang ketiga, wa arjulakum ilal ka'bin, kaki sampai mata kaki. 4. Udah 4 saja ini yang wajib diusap. Kalau ada wudu, air yang banyak ya, maka panjenengan silahkan wudu dengan wudu yang sempurna, mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Tapi kalau airnya terbatas, amalkan yang 4, insya Allah sudah cukup. Gak perlu tayamum, apalagi dengan air ini saya sudah pernah mencontohkan kan. Masa mau dicontohkan sekarang lagi? Dengan air segini, ini gak habis ini kalau kita mau wudu, ya kan? Dan insya Allah di rumah kita banyak air wudu. Masa kita lebih mementingkan minum air putih daripada apa? Wudu. Dan insya Allah di rumah kita ada lah, stok air itu ada, ya kan? Dan itu bisa kita gunakan untuk wudu. Ustaz, kalau musafir bagaimana? Apalagi musafir, di jalan-jalan banyaklah penjual air. Karena diperbolehkan tayamum apa? Fa in lam tajidu ma'an. Kalau kalian enggak nemu air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka silahkan bertayamum dengan debu yang suci. Selama masih ada air ya, maka kita berwudu, tidak mengambil langkah tayamum. Wallahu alam. Dan ini pendapat yang saya lebih ikuti. Sebagian para ulama memperbolehkan ketika di pesawat boleh tayamum. Tapi di pesawat juga kita masih bisa menemukan air, ya kan? Masih bisa menemukan air, dan kita bisa berwudu dengan mengamalkan mengusap 4 yang wajib untuk diusap. Bisa nggak, Bapak Ibu? Sangat bisa, tanpa harus membasahi lantai pesawat, ya kan? Apalagi di pesawat ada kamar mandi, di situ kita bisa wudu. Dan nggak ada, insya Allah, pesawat yang nggak ada airnya, insya Allah nggak ada. Ada nggak? Ada. Kecuali kita nggak bisa wudu ya, nggak bisa ngambil air wudu sendiri. Tapi itu juga kita bisa minta tolong orang lain untuk mewudukan kita, istri kita atau anak kita, atau kalau di rumah sakit perawat ya dilap dengan waslap, nggak masalah. Maka jangan bermudah-mudah untuk mengambil apa? Tayamum, karena syarat tayamum itu kalau kita nggak menemukan air. Kalau masih ada air, maka wudulah. Kalau nggak bisa wudu yang sempurna ya, paling nggak wudu dengan mengusap 4 anggota badan yang wajib diusap ketika wudu. Surat Al-Maidah ayat 6. Silakan nanti dibuka lagi suratnya dan tafsirnya. Wallahu ta'ala alam. Lagi? Sabun? Sudah ya? Sudah cukup saya kira, sudah jam 9. Sudah 1 jam 11 menit. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga di sisa usia kita ini kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal salih, dan mudah-mudahan kita dapat meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.